Jadi menurut riwayat, Nabi Muhammad itu berusia 25 tahun saat pertama kali menikah, ya. Jadi sepanjang masa mudanya itu hingga usia Nabi Muhammad menikah itu tidak ada catatan tentang cacat celah dalam karakter dan dalam akhlaknya Nabi. Nggak ada catatan sedikit pun celah ataupun cacat dalam perilaku kanjeng Nabi. Betul-betul fit dan bagus, ya. Jadi meski kita tahu bahwa terkadang itu yang namanya anak muda itu tergoda pada perilaku yang tidak bermoral, ya. Tapi Nabi Muhammad tetap teguh dalam kemuliaan. Jadi pernikahan pertamanya itu dengan Khadijah. Khadijah itu seorang wanita yang lebih tua, ya. Nabi Muhammad itu 25 tahun, Khadijah berapa? 40 tahun. Tapi seorang wanita yang lebih tua darinya itu ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak semata-mata mencari istri yang muda, yang cantik. Meskipun Khadijah itu juga memiliki kualitas tersebut. Ya, Khadijah itu kan dikenal dengan julukan At-Thahirah Al-Afifah, ya, yang berarti apa? Wanita suci yang berbudi luhur. Jadi inilah yang menjadi pertimbangan Nabi, pertimbangan utamanya, ya, Nabi dalam memilih pasangan hidup. Jadi perlu diketahui bahwa Khadijah juga seorang pengusaha yang sukses. Ya. Jadi pertimbangan Nabi adalah siapa? At-Thahirah Al-Afifah. Jadi karena julukan Khadijah itu adalah orang yang suci, yang bersih, dan juga yang berbudi luhur. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Jadi setelah pernikahan dengan Khadijah, tentunya kehidupan Nabi berubah, ya, dari seorang pemuda yatim piatu yang awalnya terbiasa hidup dalam kesederhanaan, akhirnya setelah nikah dengan Khadijah tentunya memiliki rumah tangga yang baik, ya. Khadijah itu bukan hanya istri tetapi juga sahabat, ya. Istri yang berperan juga sebagai penguat, ya. Sahabat, penopang, dan penguat, ya. Jadi rumah tangga Nabi itu akhirnya diliputi dengan kehangatan, ya, jauh dari hiruk pikuk pesta pora kaum Quraisy. Kehidupan yang teratur, rapi, dan sangat baik. Ditandai dengan kesederhanaan, ya, tetap, ya. Jadi bukan satu nikah dengan suatu orang kaya terus kemudian hidupnya bermewah-mewah, enggak, tetapi kehidupan tetap dalam kesederhanaan, ya. Jadi akhirnya apa? Seiring dengan berjalannya waktu, ya, karena Nabi sudah hidup bersama Khadijah, tentunya hidupnya sudah berkecukupan, ya, karena Khadijah itu orang kaya raya, ya. Akhirnya Nabi juga teringat dengan Abu Thalib sebagai paman Nabi yang tentunya sangat berjasa, ya. Ingat ya Abu Thalib, ya. Apa jasanya Abu Thalib kepada Nabi? Ya, banyak sekali, ya. Jadi Nabi dulunya pernah diasuh oleh Abu Thalib, ya. Jadi Abu Thalib itu yang berjasa menanggung Nabi, ya. Itu dimulai sejak wafatnya Abdul Muthalib, sejak dimulai wafatnya mbahnya, ya. Namun Abu Thalib itu bukan orang kaya, ya, walaupun Abu Thalib itu bukan orang kaya tapi dia itu pemimpin Quraisy, ya, suku Quraisy, pemimpin yang berwibawa, tidak kaya tapi dia menjadi pemimpin yang sangat berwibawa. Kehidupannya sederhana, anaknya banyak, kebutuhan rumah tangganya pun berat, ya. Jadi di sisi lain Nabi Muhammad sudah menikah dengan Khadijah, tentunya kehidupannya lapang. Ya, dagangannya bersama Khadijah itu berjalan baik, rumah tangganya sejahtera, ya, dikenal sebagai pribadi yang dermawan dan suka menolong. Itu Kanjeng Nabi. Ya, jadi perlu diketahui di sini bahwa keberadaan Nabi Muhammad SAW karena sebagai utusan Allah, orang pilihan, maka dimanapun beliau berada, pasti mengandung keberkahan dan membawa keberkahan terhadap apa yang ada di sekitarnya. Seperti contoh, ketika pamannya Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad SAW, ya, walaupun keadaan Abu Thalib saat itu mengalami ekonomi yang minim, tapi begitu melibatkan Rasulullah di situ, melibatkan Nabi Muhammad, maka apa yang terjadi? Terjadilah keberkahan. Dagangan juga semakin meningkat, rezeki juga semakin meluas. Ya. Jadi Abu Thalib itu memang dia ekonominya lemah, tetapi begitu ada Rasulullah meningkat pesat. Begitu juga Siti Khadijah. Begitu terlibat Rasulullah SAW di sana, maka dagangan Siti Khadijah mengalami keberuntungan yang berkali-kali lipat. Itu karena sebab adanya keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi melihat pamannya kewalahan menanggung beban, kalau anak-anaknya yang banyak, anaknya Abu Thalib kan banyak, akhirnya Nabi merasa sudah sepatutnya berbuat untuk melakukan tindakan yang meringankan
pamannya. Akhirnya apa? Terjadilah musyawarah. Ya, Nabi juga kepada Abbas. Abbas itu paman yang lain tapi yang kaya, ya. Nabi dengan Abbas sepakat. Akhirnya yuk kita sama-sama membantu Abu Thalib katanya. Jadi mereka membantu Abu Thalib. Abbas itu mengambil Ja'far. Ja'far itu anaknya Abu Thalib, namanya Ja'far, diasuh oleh Abbas, anak diasuh, ya. Sedangkan Nabi Muhammad mengambil Ali, ya. Ali diasuh Nabi. Ya, saat itu Ali berusia sekitar berapa? 6, ya, sekitar 6 tahun atau 5 tahun lah. Jadi Ali saat itu masih polos, cerdas, lembut, ya. Jadi sejak saat itu Ali tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dengan begitu sebagian beban Abu Thalib jadinya berkurang, sementara Ali mendapatkan lingkungan yang penuh kebaikan, penuh cinta kasih, pendidikan yang baik dari seorang yang kelak menjadi Rasulullah, ya, dari Nabi Muhammad. Ya, jelas ya. Jadi sejak masuk di rumah Nabi, akhirnya Ali itu tumbuh dalam suasana yang sangat berbeda. Karena apa? Ali menyaksikan keteladanan keseharian Nabi Muhammad. Dia menyaksikan secara langsung karena hidup bersama di dalam rumahnya Nabi bersama Siti Khadijah, kejujuran, kesederhanaan, kasih sayang terhadap keluarga. Ya, Ali melihat betul sejak kecil apa yang menjadi karakter dan perilaku kehidupan Nabi. Juga sikap yang tegas terhadap kemungkaran. Ya, ia juga makan dari hidangan yang sama, tidur di rumah yang sama. Ya, akhirnya perlahan membentuk kepribadian yang kokoh. Ya, yaitu makanya pendidikan yang berhasil itu kebanyakan adalah pendidikan dalam bentuk pesantren. Ya, kenapa? Yaitu seperti kehidupan pada zaman Nabi. Kalau kamu sekolah di luar, ya jelas ya. Kalau kamu sekolah di luar, neng sekolahan gue diajari, tapi neng omah kengko malah dolanan, bal-balan, macam-macam. Sehingga kamu di sekolah dididik, begitu kamu pulang di rumah, kamu bergaul sama teman-teman mesti nakal-nakal. Ya. Akhirnya kamu lagi tinggal sama orang tua. Kalau orang tuanya mungkin sibuk bisnis juga tidak akan memberikan nilai-nilai kepada diri kamu. Tapi kalau orang tua kamu bisa mendidik kamu, ya alhamdulillah itu bagus. Jadi pendidikan itu dari sekolahan, dari lingkungan, dari keluarga. Tapi kalau kamu di dalam pondok, 3 poin ini digabung menjadi satu. Ya, di dalam pondok ini kalian juga dididik seperti sekolah. Di dalam pondok ini kamu juga bergaul seperti di masyarakat dengan teman-temanmu. Ya. Di pondok ini kamu juga dididik, ya, dengan kiai seperti orang tua kamu. Jadi 3 poin ini, ya, yang model pondok ini berada di dalam sisi kehidupan Nabi. Jadi pondok itu sebenarnya juga meniru bagaimana Nabi Muhammad mendidik Sayyidina Ali. Ya, 24 jam hidup bersama Nabi, melihat langsung. Ya. Jadi kalau di dalam pondok itu berarti cara hidup kalian itu diatur, ya. Bergaul kalian sama kalian juga diatur, ya. Kalau ada yang nggak benar dibetulin. Tapi kalau kamu di masyarakat bebas, kamu ngomong nggak bener, ya coba anak-anak muda sekarang itu do misoh-misoh, dorak genah omongannya kabeh. Akhirnya melu-melu, ya. Ya. Kecuali kalau kalian di pondok udah kuat, ilmunya udah merasuk, baru pulang. Nah, nanti di masyarakat kalian bisa memberikan kebaikan, berdakwah kepada teman-temanmu yang lain. Kalau belum kuat pulang ya kayak neng pondok apik begitu pulang neng jopo malah jadi preman sekarang. Ya kan? Karena belum kuat mentalnya. Tapi kalau udah kuat, ya pulang, nah kamu di sana akan mendakwai teman-temanmu. Ya begitulah. Ya, kehidupan Ali sejak kecil itu bersama Rasulullah, dididik sama Rasul, melihat langsung. Jadi pendidikan di pesantren itu menggabungkan antara pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, lingkungan, dan pendidikan dalam rumah. Ya, itu digabungkan jadi satu, jadilah pesantren. Ya, inilah yang dilakukan Nabi Muhammad terhadap Ali. Ali ya dididik, ya dikasih lingkungan yang baik, ya dia mengambil pelajaran dari tokoh seorang bapak yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Ali tumbuh, ya, dengan penuh keakraban bersama putra-putri Nabi juga dan Khadijah. Ya, jadi ini bukan sekedar ditampung tetapi dirangkul sebagai bagian dari keluarga. Ya, makannya sama, tidurnya juga sama. Akhirnya dari situlah terbentuk suatu kepribadian. Ya. Jadi Ali merasakan kasih sayang sangat hangat, ya. Sehingga kelak ketika wahyu turun, ia tidak ragu lagi untuk mempercayai Nabi. Ya, bagi Ali, kejujuran dan kebersihan jiwa Nabi sudah ia saksikan sejak kecil. Ya, jelas ya sampai di sini. Jadi perlu diketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi pada umur berapa? Pada umur berapa? 40 tahun.
Sedangkan Nabi Muhammad nikah dengan Siti Khadijah pada usia berapa? 25 tahun. Nah, sekarang bagaimana tata cara ibadah Nabi Muhammad, tata cara syariat Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi? Bagaimana dulu Nabi nikahnya dengan Khadijah itu pakai cara apa? Kemudian ibadahnya, sholatnya Nabi Muhammad itu pakai cara apa? Ya, padahal sholat itu dan syariat-syariat itu diturunkan setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Dan Rasul sendiri nikah sebelum jadi Nabi. Ya, syariat ya yang diikuti Nabi Muhammad dan orang-orang terdahulu sebelum datangnya Islam, sebelum Islam datang, karena Islam datang saat Nabi Muhammad itu umur 40 tahun. Jadi keagamaan yang dianut oleh orang Arab dulu itu sebagian besar mengikuti dakwahnya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail dari bapaknya itu Ibrahim, Ismail alaihissalam. Jadi mereka itu, Nabi Ismail itu mengajak umat untuk mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim berarti agama Ibrahim ataupun keyakinan yang dipegang oleh Nabi Ibrahim, milah Ibrahim. Apa itu? Yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Jadi ajaran Nabi Ibrahim itu apa? Beribadah, mengesahkan Allah, ya, dan tidak menyekutukan sedikit pun. Ya, itu juga nanti ada amalan-amalan yang dilakukan, yaitu berbuat baik, menolong orang, ya, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Intinya adalah mengesahkan Allah dan dalam beribadah, ya. Dalam melakukan kebaikan apapun dalam ibadah hanya untuk kepada Allah. Selain Allah nggak ada. Kemudian berlalu, ya, dari waktu, ya, akhirnya mereka pun lupa tauhid. Ya, jadi lama-lama orang itu lupa dengan tauhidnya, meskipun masih tersisa sebagian ajaran-ajaran tauhid yang ada dalam diri mereka. Ya. Kemudian datang Amr bin Luhai al-Khuzai, ya, dia melakukan perjalanan ke Syam. Di sana dia melihat mereka orang-orang di sana itu pada nyembah berhala. Kemudian dia pulang ke Mekah membawa salah satu berhala yang bernama berhala Hubal. Akhirnya dia menaruh berhala itu di Ka'bah. Akhirnya mereka mengajak orang-orang untuk menyekutukan Allah dan mereka pun mengikuti. Ya. Jelas ya? Akhirnya mereka pun mengikuti. Akhirnya penduduk yang ada di sekitar kota Mekah mengikuti orang-orang itu. Mereka menyembah berhala, terjerumus dalam penyembahan selain Allah. Ya. Jadi setiap kabilah itu memiliki berhala. Setiap kota memiliki berhala, setiap rumah memiliki berhala. Bahkan di dalam Ka'bah, Baitullah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim pun untuk beribadah kepada Allah, ya, di hadapannya ada kurang lebih sekitar 360 berhala. Ya, jadi di antara berhala mereka yang paling lama, yang paling besar ada 3, yaitu Manah, Lata, sama Uzza. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatas salisatal ukhra alakumuz zakaru walahul unsa. Ya, jadi bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza? Dan yang ketiga adalah Manah. Apakah bagi kalian itu ada anak laki-laki dan bagi Allah itu anak wanita? Itu surah An-Najm. Jadi di antara kesyirikan mereka itu apa? Mereka menyembelih untuk berhala. Ya, menyembelih untuk berhala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma dzubiha 'alan nusub." Dan apa yang disembelih dari berhala-berhala itu, Al-Maidah. Jadi mereka itu mengkhususkan sebagian makanan atau minuman untuk berhala mereka. Ya. Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harsi wal an'ami nasiban. Faqalu hadza lillah biza'mihim wa hadza lisyurakaina. Nah, mereka menjadikan bagi Allah itu bagian dari apa yang Allah ciptakan, berupa tanaman, hewan, ternak. Kemudian mereka mengatakan ini adalah untuk Allah, ya, atas prasangka mereka, dan ini adalah untuk sesembahan kami. Ya, dan mereka itu bernadar untuk berhala, sebagaimana firman Allah, wa qalu hadhihi an'amu, ya, wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasya' bizamihim. Jadi mereka itu berkata ini adalah hewan-hewan ternak dan tanaman yang haram. Ya. Tidak boleh memakannya kecuali yang kami izinkan. La yat'amuha illa man nasya'u bizamihim. Kami izinkan
dengan persangkaan mereka. Ini surah Al-An'am. Ya, di antara keyakinan mereka bahwa berhala-berhala tersebut itu memberikan syafaat. Ya, seperti dalam firman Allah, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Jadi mereka itu menyembah selain Allah apa yang tidak memudoroti mereka dan tidak memberikan manfaat. Nah, dan mereka mengatakan sesembahan-sembahan itu ya adalah pemberi syafaat, yaitu kata dia seperti itu. Sebelum Islam datang, ya, masyarakat Mekah itu memang memiliki tradisi-tradisi yang tidak baik, ya, penuh kesesatan, kekufuran, penyimpangan. Maka itu disebut zaman apa? Jahiliyah, zaman kebodohan. Jadi pada saat itu masyarakat Arab itu secara umum tetap memiliki kemajuan di bidang ekonomi, perdagangan, ya, pertanian juga punya, tapi tidak lepas. Tapi Mekah itu mereka tetap tidak dapat terlepas dari kebodohan mereka, jahiliyah. Jadi yang dimaksud jahiliyah itu mereka itu bodoh itu bukan karena segi ilmu, tapi mereka itu bodohnya itu karena tidak iman kepada Allah. Ya, di samping juga, tapi perdagangan juga maju. Kemudian Islam hadir untuk menghentikan praktek-praktek yang menyesatkan itu. Jadi awalnya dulu memang ajaran itu dari Nabi Ibrahim, kemudian ke Ismail. Jadi awalnya masyarakat Mekah itu menganut agama tauhid. Ya, itu yang dibawa oleh Ibrahim. Namun sepeninggalan Ismail, mereka mulai berpaling menyembah berhala. Jadi mulai membengkoknya itu setelah ditinggal oleh Nabi Ismail. Ya, jadi selain mereka menyembah berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang sebagian masyarakat Arab, yaitu menyembah jin, menyembah hantu, roh leluhur mereka. Jadi mereka itu akan mengorbankan binatang sebagai penyembahan agar terhindar dari mara bahaya. Jadi keyakinan-keyakinan yang tersesat. Ya, selain itu mereka juga punya kebiasaan buruk seperti minum khamr, berjudi, berzina, merampok, ya, menganggap rendah kaum wanita. Bahwa perempuan itu tidak dapat juga menjadi pewaris dari suaminya atau orang tua. Para laki juga bebas menikah tanpa batas. Ya, tabiat-tabiat dan kebiasaan buruk. Ya, para majikan memperlakukan budak-budak mereka sesuka hati, menyiksa. Jadi budak itu diperlakukan layaknya juga binatang, barang dagang yang bisa dijual atau dibunuh sesuka hati. Ya, itu kebiasaan masyarakat jahiliyah. Bagaimana ibadah-ibadah yang sebenarnya dilakukan sebelum Islam itu datang? Ya. Jadi agama Ibrahim, milah Ibrahim itu adalah agama Agama Hanif, Ibrahim Hanifan. Ya, intinya adalah mengajak tauhid kepada Allah. Tapi sebelum Nabi Muhammad juga sudah ada perintah sholat, artinya mereka juga melakukan sholat. Jadi sholat itu bukan setelah Nabi Muhammad saja, sebelum Nabi Muhammad juga sudah ada perintah untuk melakukan sholat. Sholat sudah diwajibkan sebelum kerasulan Nabi Muhammad. Ya, dalam Al-Quran juga dijelaskan laisu sawa'a, ya, min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ya. Jadi mereka itu tidak seluruhnya sama, laisu sawa'a. Jadi ahli kitab itu tidak semuanya sama. Min ahlil kitab ummatun qa'imatun. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah di malam hari, mereka juga bersujud, sholat. Wa hum yasjudun. Itu surah apa itu? Ali Imran. Jadi Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menyimpang dari ahli kitab, maka Allah juga menjelaskan tentang orang-orang yang istiqomah dari mereka, bahwa ada di antara mereka sekelompok yang menegakkan dasar-dasar agama juga. Jadi sebagian ahli kitab ada yang melakukan kebaikan, berbuat jujur, beribadah di malam hari, bersujud, sholat. Jadi perintah sholat itu ada sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. Dan Nabi sendiri sholat sebelum Isra Mi'raj. Ya, sebelum Isra Mi'raj juga Nabi Muhammad melakukan sholat. Bahkan para nabi semuanya juga sholat bermakmum kepada Nabi Muhammad. Ya, walaupun kewajiban sholat 5 waktu itu memang baru muncul setelah Isra Mi'raj. Jadi sholat itu telah diwajibkan kepada Nabi Muhammad sejak awal diangkat sebagai nabi, ya, yang untuk sholat 5 waktu. Ya, ada hadis yang meriwayatkan anna Jibril atahu fi awwali ma uhiya ilaihi
fa'allamahul wudhu was sholah. Jibril itu datang kepada Rasul ketika menyampaikan wahyu pertama dan mengajarkan Rasul wudhu dan sholat. Itu hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi menurut Ibnu Ishaq, kewajiban sholat itu dimulai sejak Rasulullah menerima wahyu pertama, ya, yaitu sholat 5 waktu. Bahkan Rasul dan Khadijah sudah sholat sebelum sholat 5 waktu itu diwajibkan. Ya, tidak hanya itu, para sahabat juga diperintahkan oleh Rasul untuk mengerjakan sholat dan berbuat baik. Ya, ada hadis. Qala Ibnu Abbas, haddatsani Abu Sufyan fi hadis ya'muruna yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bis shalah wasidqi wal afaf. Ibnu Abbas mengatakan Abu Sufyan tentang hadis apa ini? Hadis Heraklius ya. Bahwa Nabi SAW memerintahkan kami sholat, jujur dan menjaga harga diri wal afaf. Jadi riwayat ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Jadi menurut Ibnu Rajab, adanya riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sejak awal sudah memerintahkan umatnya untuk sholat, berkata jujur, menjaga harga diri, bahwa diri sendiri juga melakukan hal yang sama sebelum adanya kewajiban sholat 5 waktu. Jadi yang menjadi pertanyaan itu nanti apa? Bagaimana bentuk sholat yang dikerjakan Rasulullah, berapa rakaat dan kapan saja waktunya? Ya, itu yang sebelum dilakukan Isra Mi'raj itu. Ya. Nanti akan muncul pertanyaan dan pendapat yang berbeda terkait sholat Rasul sebelum Isra Mi'raj ya. Tetapi yang paling penting, seluruh ulama itu ingin membuktikan bahwa kewajiban sholat sudah ada sebelum Isra Mi'raj ya. Ada yang mengatakan bahwa sholat yang diwajibkan para Rasul pada awalnya adalah 2 rakaat subuh ya, dan 2 rakaat waktu malam. Jadi Qatadah itu mengatakan apa? Sholat pertama kali adalah 2 rakaat subuh dan 2 rakaat isya. Dengan demikian apa? Perintah sholat pertama kali tidak langsung 5 waktu, tetapi hanya 2 kali sehari, yaitu 2 rakaat di waktu subuh dan 2 rakaat di waktu isya. Jadi sholat Nabi sebelum Mi'raj, ya, kemudian timbul pertanyaan, kira-kira sholat apa yang dikerjakan sebelum Mi'raj itu? Ya, sebagaimana diketahui, jadi sebelum Mi'raj Rasulullah itu berhenti di Baitul Maqdis untuk mengerjakan sholat. Hari ini seperti dikisahkan banyak hadis tentang Isra Mi'raj itu. Ya, summa dakhaltul masjidah fa shallaitu fihi rak'ataini. Kemudian Rasul masuk masjid, dia sholat 2 rakaat. Ya. Fa shallaitu fihi rak'ataini. Jadi maksudnya itu yang mengatakan sholat tahiyatul masjid secara lahir ya, inilah sholat yang diikuti oleh para nabi. Sehingga Nabi Muhammad itu menjadi imamnya para nabi. Ya. Jadi sholat yang dikerjakan Nabi di Baitul Maqdis itu sholat tahiyatul masjid. Ada yang bilang seperti itu, sebagian ulama ya. Jumlah rakaatnya 2. Yang penting intinya adalah kewajiban sholat sudah ada sebelum Isra Mi'raj ya, meskipun jumlahnya tidak seperti sholat 5 waktu. Begitu juga kewajiban wudhu, cara wudhu. Jadi sholat itu diajarkan langsung malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagaimana tersebut dalam hadis ya. Dalam doanya Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi, itu juga mengatakan apa? Tentang sholat, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat, muqimas sholat wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Itu dalam surah apa? Surah Ibrahim. Jadi ritual itu, ibadah-ibadah itu sudah ada ya, sholat, kemudian haji ya. Ibadah haji juga sudah ada. Kalau sholat 5 waktu itu kapan mulai muncul? Setelah apa? Isra Mi'raj ya. Jadi ibadah-ibadah selain sholat yang dilakukan sebelum Nabi apalagi itu? Ya, apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim? Termasuk juga haji ya. Jadi ritual ibadah haji juga sudah ada sebelum Islam. Haji juga sudah ada sebelum datangnya Islam, artinya sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi. Ya, jadi Ka'bah itu sejak dulu sudah menjadi tempat yang dikultuskan oleh penduduk dunia. Jadi menjadi tempat bangsa Arab jahiliyah, ya. Arab jahiliyah juga meletakkan berhala di sana, melakukan sesembahan juga di sana. Jadi setelah Islam datang, Ka'bah dibersihkan dari berhala-berhala mereka. Jadi jika sudah dilaksanakan sejak dulu, bagaimana pelaksanaan haji sebelum Islam itu datang? Jadi ibadah haji itu ibadah yang dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim.
Jadi ibadah haji itu bertujuan untuk mengakui adanya Allah sebagai Tuhan seluruh makhluk. Ya, jadi Al-Quran menjelaskan wa idh bawwa'na li-Ibrahima makanal bait alla tusyrik ya bi syai'an. Ya. Ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan jangan kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, orang yang rukuk, orang yang sujud. Ya, jadi Al-Quran sudah menjelaskan. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ya. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai onta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi ayat ini diarahkan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, dan diperintahkan untuk umatnya agar melaksanakan haji dan mengunjungi Baitullah sebagai pengakuan atas ketuhanan kepada Allah. Jadi menuhankan kepada Allah. Di situ ada perintah haji. Ya, sejak Nabi Ibrahim sudah diajarkan. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, ibadah haji itu menjadi ternodai. Ya, ia tak lagi menjadi ibadah yang mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi justru menjadi bentuk-bentuk kemusyrikan yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah, kaum Quraisy, orang-orang sekitarnya. Akhirnya mengkultuskan Ka'bah. Kaum Quraisy dan orang-orang sekitarnya itu mengkultuskan Ka'bah, ya. Dan melakukan haji juga, tapi dalam bentuk dan wujud kemusyrikan, menyekutukan Allah. Jadi setelah Nabi Muhammad diutus, ibadah haji kemudian disyariatkan menjadi kewajiban umat Islam dengan menghilangkan ritual yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelumnya. Jadi beberapa ritual yang salah itu oleh umat sebelumnya diperbaiki oleh Nabi Muhammad dan mempertahankan sebagian yang lain. Artinya ritual-ritual yang diajarkan Nabi Ibrahim dipertahankan, yang dinodai tadi dibersihkan. Ya, sebagian ritual dalam ibadah haji yang diubah itu tentang pelaksanaan wukuf, ya. Seperti dalam hadis telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata kaum Quraisy dan orang-orang mengikuti ajarannya, mereka melakukan wukuf di Muzdalifah dan mereka menamakannya Al-Hums. Jadi menamakannya Al-Hums. Jadi seluruh kabilah Arab mereka semua melakukan wukuf di Arafah. Jadi ketika agama Islam datang, Allah Azza wa Jalla itu menyuruh Nabi untuk mendatangi Arafah dan melakukan wukuf padanya, lalu keluar darinya dengan segera. Dan itulah yang ditunjukkan firman Allah itu kemudian, bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang banyak, yaitu Arafah. Ya, jadi haji itu sebelum Islam datang itu dilaksanakan dengan ritual yang bodoh, yang sangat keji, seperti pelaksanaan tawaf dengan telanjang, ya, dan perbedaan kelas manusia yang pemberian baju hanya bagi orang-orang tertentu. Ya, jadi ibadah-ibadah yang dinodai oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ya, lalu Islam, agama yang mengajarkan umatnya untuk tak membedakan kelompok manapun, mengajarkan untuk bersikap menghargai perbedaan. Ya, akhirnya ibadah haji mengajarkan umatnya untuk tidak bersikap rasis juga. Ya, maka di situ ada hadis telah menceritakan kepada kami Farwah bin Abu Al-Maghra telah menceritakan kepada kami Ali bin Musir dari Hisham bin Urwah. Nah, orang berkata, pada masa jahiliyah orang-orang melakukan tawaf dengan telanjang kecuali Al-Humus. Ya, dan istilah Al-Humus itu adalah orang-orang Quraisy dan keturunan mereka. Ya. Dahulu Al-Humus itu membedakan manusia, membedakan di antara kaum lelaki, ada yang memberi pakaian pada kaum lelaki sehingga dia tawaf mengenakan pakaian. Begitu juga di antara wanita yang memberi pakaian pada para sehingga mereka tawaf dengan pakaian itu. Sedangkan bagi orang yang tidak diberi pakaian oleh Al-Humus Quraisy, ya, jadi maka dia tawaf dengan telanjang. Nah, ini letak kerusakan, ya, pembelokan ataupun ibadah yang dinodai di situ oleh orang-orang Quraisy. Jadi setelah Islam datang, haji kemudian menjadi ibadah yang murni, ditujukan kepada Allah tanpa pembedaan kelas. Ya, kelas manusia, tidak ada lagi tradisi-tradisi yang tidak mencerminkan kemanusiaan, mencerminkan hal-hal yang tabu. Ya, tidak ada lagi penodaan-penodaan. Ya, jadi Islam membawa nilai-nilai luhur, ya, bagi pemeluknya dan juga yang juga bukan pemeluknya juga, ya, mendapatkan nilai-nilai luhur dari Islam. Ya, jelas semuanya, ya. Jadi sebelum menjadi nabi,
dan sebelum menikah dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad itu adalah seorang penggembala kambing miliknya dan juga milik warga Mekah. Ya. Jadi pekerjaan itulah yang membuat beliau sering merenung dan berpikir. Beliau merenungkan keadaan dan menciptakan dirinya. Penciptaan dirinya itu bagaimana. Selalu Rasulullah itu merenung. Ya, dengan hati yang bersih, pikiran yang terang, beliau melihat bahwa keadaan dirinya itu tidak bisa dipisahkan dengan alam semesta. Hanya pemikiran, perenungan itu yang membuat beliau selalu menjauhi kehidupan orang-orang yang bodoh. Karena masyarakat Mekah saat itu jahiliyah. Ya, masyarakat yang diwarnai dengan penuh kebodohan, ngawur kehidupannya. Jadi beliau pernah bercerita bahwa dulu ketika mengembala kambing bersama kawannya, pernah terlintas dalam hati beliau keinginan untuk bermain-main, menikmati alunan musik dan juga bergadang di tengah malam seperti yang dilakukan umumnya pemuda Mekah saat itu. Jadi suatu hari keinginan itu Nabi utarakan kepada teman sesama pengembala kambing juga. Beliau mengatakan kepadanya bahwa beliau ingin turun ke Mekah untuk bermain-main dan bergadang seperti para pemuda lain. Karena itu beliau meminta temannya untuk menjaga kambing-kambingnya untuk malam itu saja. Lalu beliau turun ke tempat penggembalaan dan tiba di Mekah. Jadi turun dari tempat penggembalaan, ditinggal itu. Akhirnya ke Mekah, di pinggiran Mekah. Apa yang terjadi, perhatian beliau itu tertuju pada pesta pernikahan. Dan beliau pun mendatangi tempat itu. Namun tiba-tiba beliau mengantuk dan tertidur sebelum sampai ke tempat tersebut. Jadi malam berikutnya Nabi kembali turun ke Mekah, ya, untuk tujuan yang sama. Akhirnya beliau mendengar dari kejauhan alunan musik yang sangat merdu. Beliau duduk mendengarkannya tetapi kemudian mengantuk dan jatuh tertidur lelap. Ya, hingga pagi. Jadi seolah-olah beliau itu tidak diizinkan, ya, oleh penciptaannya untuk ikut-ikutan hidup dalam kesia-siaan. Jadi setiap ingin melihat hal-hal seperti itu, Nabi Dalalah itu terkantuk dan tertidur sampai nggak bisa melihatnya. Jadi setelah Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, kehidupan mereka itu sangat harmonis. Pada masa itu, di kalangan bangsa Arab itu ada orang yang dianggap pemikir dan bijak. Mereka itu memiliki kebiasaan khas. Ya. Jadi ada orang yang dianggap pemikir dan bijak, yang berpengetahuan. Jadi dia memiliki kebiasaan yang khas, yaitu menyendiri, menyepi dari keramaian masyarakat selama beberapa waktu setiap tahunnya. Pada bulan tertentu, mereka pergi ke gunung atau tempat yang sepi yang lain untuk merenung, menyendiri, mendekatkan diri kepada Tuhan-Tuhan mereka. Jadi kebiasaannya itu mereka bertapa, seraya berdoa, berharap diberi rizki dan pengetahuan. Jadi mereka menyebut pengasingan untuk beribadah seperti dengan istilah tahannus. Ya. Jadi Nabi Muhammad menemukan sebuah tempat yang paling sesuai untuk menyibukkan diri dalam perenungan dan tafakur. Ya. Jadi setelah sekian lama bergaul dengan masyarakat dan mencermati perilaku, kebiasaan mereka, Nabi Muhammad memutuskan untuk menyepi dan menyendiri ataupun tahanus di puncak Gunung Hira yang berjarak sekitar 10 km dari sebelah utara kota Mekah. Jadi ada sebuah gua yang tepat untuk tempat menyendiri sepanjang bulan Ramadan setiap tahun. Jadi Nabi Muhammad pergi ke sana dan berdiam di tempat itu dengan membawa bekal secukupnya. Jadi apabila bulan Ramadan telah berlalu, beliau kembali kepada istrinya Sayyidah Khadijah. Kembali bergaul dengan masyarakat dan orang-orang di sekitarnya. Jadi selain merenung tafakur yang biasa beliau lakukan tiap tahun, pada tiap bulan beliau ibadah, ya, bentuk ibadah Nabi yang lain yaitu memuliakan tamu. Ya, jadi selain merenung tafakur, ya, yang biasa beliau lakukan setiap tahun pada bulan Ramadan adalah bentuk ibadah Nabi yang lain. Itu apa bentuk ibadahnya? Memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamu adalah bentuk ibadah Nabi yang diajarkan sebelum Nabi Muhammad. Jadi syariat yang dianut Nabi Muhammad selama bertahanus, ya, ulama itu berbeda pendapat. Ya, Ibnu Katsir itu menuturkan beberapa pendapat ulama di masa-masa perenungan dan penyendirian di Gua Hira. Sebagian ulama berpendapat bahwa beliau itu menganut syariat Nabi Nuh. Ya. Itu pendapat yang berbeda-beda. Tetapi ada juga yang berpendapat beliau itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim, atau syariat Nabi Musa, atau syariat Nabi Isa. Jadi sebelum diutus menjadi Nabi, ibadah Nabi Muhammad itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Ya, nabi-nabi sebelumnya memang banyak, tapi yang terakhir Nabi Isa, ya. Sebenarnya nabi-nabi itu juga mengikuti nabi-nabi sebelumnya juga. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah itu sebenarnya adalah sama. Yaitu untuk menghambakan diri menjadi hamba Allah, mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Nabi-nabi semuanya itu mengajak umatnya kepada Allah. Jadi sudah pasti
apa yang disyariatkan ya semuanya ya sama, mirip-mirip. Kalaupun ada perubahan-perubahan itu merupakan perbaikan sesuai dengan kondisi umat ya yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi sebelum diutus menjadi nabi, ibadah Nabi Muhammad itu mengikuti juga syariat Nabi Ibrahim yang hanif, ya, yang murni, ya, serta menjauhkan diri dari perbuatan jahiliyah seperti berhala, khurafat, ya, praktek-praktek yang buruk, ya, khurafat, ya, tahu khurafat? Khurafat itu apa? Khurafat itu, ya, dia percaya dengan apa? Ya, semacam perdukunan, ya, seperti itu namanya khurafat. Hal-hal yang tidak masuk akal, tapi yang dikelola oleh makhluk-makhluk lain. Dan praktek-praktek yang buruk, ia juga menunjukkan kesolehan melalui akhlak yang terpuji, kejujuran, amanah. Ya. Jadi ibadah dan kesolehan Nabi sebelum diutus itu mengikuti syariat Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang murni, ya, sebelum adanya penyimpangan. Ya, Nabi Ibrahim yang murni, yang hanif, ya. Ya, jadi setelah Nabi Ibrahim itu memberikan ajaran tauhid kepada Allah, setelah itu seiring berjalannya waktu, umat manusia melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ada yang menyembah berhala dan sebagainya. Tapi yang dilakukan Nabi Muhammad adalah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang murni. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bahwa saya anittabi' millata Ibrahim hanifa. Jadi Nabi Muhammad itu mengikuti, melanjutkan ajaran Ibrahim. Jadi Islam itu bukan ajaran baru. Nabi Muhammad itu bukan membuat ajaran baru, tapi mengikuti anittabi' millata Ibrahim. Mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim yang hanif. Ya, Nabi Muhammad lah yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Ya, menjauhi kemusyrikan. Jadi Allah itu menjaga Nabi Muhammad dari perbuatan-perbuatan jahiliyah, ya, dan kemusyrikan termasuk menyembah berhala yang umum dilakukan oleh masyarakat Mekah saat itu. Kemudian apa? Menjaga akhlak yang terpuji, ya, itu diantara ajaran Ibrahim Hanif. Jadi Nabi juga dikenal memiliki budi pekerti yang sangat mulia, jujur, setiap ucapan amanah, kepercayaan, serta memiliki etika yang baik. Terus apa? Ajaran yang lain apa? Mengasihi dan sabar. Sifat-sifat lemah lembut, kesabaran, kebaikan terhadap tetangga juga dalam diri, itu ada semua dalam diri Nabi Muhammad. Kemudian apa? Ketenangan dan fokus. Nabi Muhammad tidak pernah terlibat dalam kebodohan atau perdebatan yang tidak bermanfaat, melainkan selalu fokus pada hal-hal yang positif. Jadi ibadah dan kehidupan Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi itu apa? Cerminan dari kesolehan dan kejujuran, kepatuhan terhadap ajaran yang luhur. Nabi Muhammad itu bukan membuat ajaran baru, tetapi mengikuti dan melanjutkan ajaran Nabi Ibrahim. Ya, jelas sampai di sini ya. Banyak yang berselisih pendapat, ada yang menanya-nanyakan, bertanya-tanya dengan syariat apa ya Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu menikah dengan Khadijah itu usia 25 tahun. Ya, dengan demikian Nabi itu belum diangkat menjadi rasul secara resmi. Akhirnya muncul pertanyaan, dengan syariat apa beliau nikah dengan Khadijah itu, dengan cara apa? Wong belum diajarkan cara nikah secara Islam. Ya kan? Ya. Maka di situ perlu diketahui bahwa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, syariat Islam tentang bagaimana cara nikah diajarkan, tentunya Nabi mengikuti syariat sebelumnya seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an tadi. Ya, Nabi Muhammad anittabi' millata Ibrahim hanifa. Nah, jadi Muhammad itu mengikuti dengan syariat-syariat sebelumnya. Ya. Toh juga syariat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu semua hanya kepada Allah, bukan tata cara yang tidak ditujukan kepada Allah. Ya, dalam nikah juga menggunakan mas kawin juga, ya, yang semuanya itu juga akhirnya juga seperti syariat nikah pada yang ada di dalam ajaran Islam. Ya, ada juga khutbah nikahnya, ada juga di situ walinya juga. Nah, itu kebiasaan, padahal itu belum diturunkan ajaran Islam, tapi sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya, seperti halnya apa? Nabi Muhammad ada yang bertanya juga. Ya, ada yang bertanya juga syariat untuk sunat, ya. Orang-orang banyak bertanya juga. Loh, sunat itu Nabi Muhammad itu kan sudah usia 40 tahun baru diangkat jadi nabi. Di situ baru muncul syariat, tata cara bagaimana orang harus hitan. Ya, perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad itu terlahir sudah disunat. Ya, akhirnya kalau orang-orang yang tidak paham atau orang-orang yang suka memburuk-burukkan agama Islam, ya, dia selalu membuat umat Islam itu dibikin supaya ragu. Sapa sing nyunati Kanjeng Nabi Muhammad? Nah, selalu muncul pertanyaan yang supaya umat itu dicari-cari kelemahannya. Ya, perlu diketahui bahwa
Nabi Muhammad itu terlahir dalam keadaan sudah disunat. Ya, karena memang dia itu sudah dipersiapkan Allah sebagai Nabi, sebagai Rasul yang terakhir, maka semuanya sudah pasti dipersiapkan oleh Allah dengan segala sesuatunya. Ya, sudah dipersiapkan dengan segala sesuatunya dengan yang terbaik. Ya, ada juga yang membingungkan juga. Lalu dalam khutbahnya Abu Thalib katanya di situ disebutkan bahwasanya maharnya nanti saya yang memberikan mahar, kata Abu Thalib begitu. Nah, di sisi lain dikatakan bahwasanya Abu Thalib itu kan miskin. Nah, kok bisa memberikan mahar sekian banyak onta? Ada yang mengatakan 100 ekor onta, ada yang mengatakan 500 dan lain sebagainya. Ya, soal jumlah angka itu memang berselisih, tapi itu tidak terlalu prinsip. Yang prinsip adalah bahwa dalam proses perkawinan itu menggunakan mas kawin. Nah, itu prinsipnya di situ. Kalaupun ada orang mengatakan, saat itu Abu Thalib kan katanya Abu Thalib itu miskin. Memang Abu Thalib itu pernah juga kaya karena dia seorang pedagang. Walaupun di akhirnya juga jadi miskin karena kebutuhan hidupnya meningkat. Ya. Itu menandakan bahwa apa? Dulu saat Abu Thalib itu juga melakukan perdagangan sehingga dia bisa menabung, memiliki harta, ya, bisa membantu Nabi, memberikan Nabi membayarkan maharnya. Saat itu juga Nabi Muhammad juga berdagang juga, sudah pasti punya harta juga, namanya dia juga berdagang. Apalagi cara kerja Nabi itu bernilai tinggi, dihargai tinggi di hadapan Khadijah saat sebagai pedagang juga mengikuti memperdagangkan dagangan Siti Khadijah. Ya. Lah Abu Thalib kan pamannya yang paling miskin, iya. Ya. Kan pernah kaya juga. Nah, paham sampai di sini. Ya, tentunya di saat Abu Thalib bisa membayar mahar Nabi, tentunya Abu Thalib juga punya uang kan? Nah, seperti itu cara berpikirnya. Ya. Sama juga dengan Nabi Muhammad, orang-orang mengatakan loh Nabi Muhammad itu meninggal aja ya, tidurnya di atas tikar kan begitu. Kemudian meninggal tidak meninggalkan apa-apa. Ya itu ya benar juga, tapi ya salah juga cara memahaminya. Ya Nabi Muhammad itu kan pedagang yang sukses. Waktu masih mudanya aja bisnis sutranya Siti Khadijah itu kan seperti berdagang barang yang mahal, Mercedes-Benz ataupun apa itu barang yang mahal-mahal itu. Itu udah dolanannya Kanjeng Nabi masa muda itu dagangan itu udah dagangan yang mahal-mahal, yang luar biasa. Itu kan berarti kaya itu. Hartanya itu. Dan Kanjeng Nabi itu kan suka sedekah, suka menolong orang. Itu berarti kan ya kaya. Tapi ketika orang membaca sejarah Nabi di akhirnya saja, buktinya Nabi mengembala kambing, kayak orang miskin aja, ya kan? Kemudian Nabi juga meninggal tidak meninggalkan apa-apa. Kalau itu yang terkesan dalam pikiran seseorang, dia akan menyimpulkan bahwa Nabi adalah miskin. Tapi kalau dia membaca sejarah Nabi secara utuh, keseluruhan dibaca dari semua sisi, semua sudut, pasti orang akan menyimpulkan bahwa Nabi kaya raya. Ya. Tetapi hartanya itu digunakan untuk nolong orang, bersedekah, berjuang di jalan Allah, sehingga dia tidak memiliki apa-apa, ya. Semua diserahkan untuk kebaikan-kebaikan, untuk menolong umat manusia. Jelas sampai di sini ya? Ya. Jadi santri tadabbur harus memiliki pandangan yang utuh, yang menyeluruh, yang luas. Ya. Jangan sampai dibingungkan oleh orang-orang yang tidak tahu sejarah Nabi sehingga kalian salah dalam memandang sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, Nabi Muhammad itu seringkali mendatangi ke Gua Hira. Jadi hampir setiap hari ke Gua Hira, di sana melakukan sebuah tahanus ataupun persemedian. Tahanus, zikrullah, ya, melakukan suatu kontemplasi, ya. Setiap kali Nabi Muhammad berjalan ke berbagai tempat, ya, begitu ketemu pepohonan, mengucapkan salam. Ketemu gunung mengucapkan salam. Ketemu bebatuan, mengucapkan salam. Ya, jadi semuanya pohon-pohon, batu-batu, gunung. Apabila Nabi Muhammad melewatinya, maka mereka semua itu bisa mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Mereka selalu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi diriwayatkan juga dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami bersama dengan Rasulullah SAW di Mekah. Maka kami keluar bersama beliau di beberapa daerah kami. Itu kata Sayyidina Ali. Kami melewati antara gunung dan pepohonan dan kami tidak melewati pohon ataupun gunung kecuali semuanya itu berkata Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya.
Dalam redaksi lain beliau membuat sebuah pohon dan gunung-gunung yang dilewati mengucapkan salam kepadanya. Itu hadis diriwayatkan Tirmidzi, Hakim. Ya. Syekh Abdullah bin Bayyah, anggota Majelis Hukama Muslimin, juga mengatakan manusia itu cenderung menyukai orang yang berbuat baik dan berjasa kepadanya. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang menjadi sebab turunnya nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Nabi SAW itu Allah selamatkan kita dari jurang neraka. Jadi yang menyebabkan kita hidup baik, aman dan selamat itu ya Nabi Muhammad itu. Ya, memberikan penyampaian kepada kita agar hidup kita itu selamat. Hanya Rasulullah SAW. Allah juga menyatukan hati orang-orang mukmin ya untuk mencintai Rasulullah SAW. Ya, kalau Allah akan memberikan kita tempat yang terbaik dalam surga lantaran Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruh alam semesta itu mencintai Rasulullah. Ya, maka sudah sepatutnya anak cucu dan keturunan kita semuanya bersyukur dan mencintai Rasulullah SAW. Ya. Dalam riwayat lain juga disebutkan inna bi Makkata hajaron. Ya, bahwa sungguh di Mekah itu ada batu kana yusallimu alayya. Yang selalu bersalam kepadaku, layaliya bu'istu, ya pada malam-malam aku diutus, inni la'ariful an, sungguh aku mengetahui hingga sekarang. Hadis riwayatkan Tirmidzi. Ya, ada juga hadis lain, inni la'arifu hajaran bi Makkata. Ya, sungguh aku mengetahui batu di Mekah, kana yusallimu alayya, mengucapkan salam kepadaku qabla an ub'as, sebelum aku diutus, inni la'ariful an. Nah, sungguh aku mengetahui sampai sekarang. Itu hadis diriwayatkan Muslim. Jadi salah seorang ulama yang masyhur, dia juga menjelaskan mukjizat Nabi terdapat pada benda yang tak bernyawa itu seperti batu. Ini menunjukkan bahwa makhluk seperti batu pun mengenali kenabian Nabi Muhammad. Ya. Dalam riwayat sahih ya yang berasal dari Ali, Jabir dan Aisyah disebutkan bahwa setiap kali Nabi Muhammad melewati gunung dan batu semuanya selalu berkata apa? Assalamu alaika ya Rasulullah. Salam untukmu wahai Rasulullah. Ya. Jadi dalam riwayat lain juga dikatakan dari Ali radhiyallahu anhu disebutkan bahwa saat berada di Mekah bersama Nabi, di awal kenabian beliau pergi ke sebelah sisinya. Setiap kali bertemu dengan pohon dan gunung, ia berkata kepada beliau, salam untuk wahai Rasulullah. Tirmidzi. Jadi banyak hadis-hadis ya yang bercerita tentang itu. Dalam riwayat Jabir, setiap kali Nabi melewati batu dan pohon, semuanya bersujud kepada beliau. Itu hadis diriwayatkan Jabir. Jadi semuanya tunduk kepada Nabi seraya mengucapkan salam assalamu alaika ya Rasulullah. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Anas dan Abu Dzar. Ya, Anas berkata Nabi Muhammad SAW itu mengambil sekepal kerikil. Lalu kerikil tersebut bertasbih di tangan Rasulullah sehingga kami pun bisa mendengarnya. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Anas dan Abu Dzar. Dia mengatakan kami pun bisa mendengarnya sampai kami bisa mendengarnya. Sehingga kami pun bisa mendengarnya. Setelah itu beliau menuangkan ke tangan Abu Bakar. Ia tetap dalam kondisi bertasbih. Kemudian ia diletakkan ke tangan kami, namun tidak lagi bertasbih. Ya. Jadi hal itu sama juga yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Ia menyebutkan bahwa kerikil tersebut bertasbih saat dipegang oleh Umar. Namun ketika diletakkan di atas tanah, dia diam. Ya, setelah itu Umar mengambilnya dan meletakkan di tangan Utsman. Jadi kerikil itu kembali bertasbih. Akan tetapi saat diletakkan di tangan kami, ia tidak lagi bertasbih. Ya, hadis diriwayatkan Bukhari. Ya, jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, kemudian diriwayatkan oleh Bukhari. Akhirnya pada saat Rasulullah SAW, ya, setelah sampai di Gua Hira, kemudian Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, ya, didekap oleh malaikat Jibril. Kemudian wahyu yang pertama yaitu ayat yang keluar surat apa? Al-Alaq. Iqra. Ya, apa yang keluar? Pertama apa? Iqra. Bacalah wahai Muhammad. Ma'ana biqari. Akhirnya Nabi bilang begitu, aku nggak bisa baca. Ya sudah, Iqra. Kata Jibril tetap, Iqra, bacalah. Akhirnya dibimbing sama Jibril, ya, bahwasanya Iqra, bacalah bismi rabbika alladzi khalaq. Iqra bismi rabbika. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu. Jadi membaca dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Terus akhirnya ayat itu turun, surah Al-Alaq ayat berapa? 1 sampai berapa itu? 1 sampai 5 ya. Itu yang pertama turun. Akhirnya begitu Nabi Muhammad sudah mendapatkan wahyu yang pertama, rasa ketakutan, ya, saking gemetarnya, akhirnya pulang, turun. Begitu turun, akhirnya diterima oleh Siti Khadijah. Nabi Muhammad bilangnya apa? Zammiluni, selimutilah aku, ya. Begitu Nabi Muhammad minta diselimuti Siti Khadijah, saking gemetarnya, dengan tubuh menggigil,
Muhammad bergegas turun dari gua, jalannya terhuyung, kakinya gemetar, batu-batu tajam melukai telapak kakinya, ya. Tapi ia terus menuruni lereng gunung. Jadi malam itu Jabal Nur itu menjadi saksi seorang manusia biasa kini memikul beban risalah bagi seluruh umat manusia. Sampai di rumah betul-betul dalam keadaan menggigil, ia mengetuk pintu dan dengan tergesa-gesa lalu berseru kepada Khadijah, "Zamiluni, zamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku." Dan Khadijah segera membungkusnya menyelimuti, kemudian memeluknya dengan penuh kasih dengan suara yang bergetar. Nabi berkata, "Aku takut atas diriku. Aku ini takut. Telah terjadi pada suatu padaku." Ya. Khadijah itu dengan menenangkan Rasulullah. Khadijah menatap suaminya dengan mata yang penuh keyakinan. Dia berkata dengan suara lembut tapi tegas, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau selalu menyambung silaturahim. Engkau menolong orang yang lemah. Engkau memberi kepada orang yang tidak punya. Engkau memuliakan tamu. Engkau menegakkan kebenaran. Jadi nggak mungkin engkau itu akan dihinakan oleh Allah. Nggak mungkin." Jadi kata-kata itu menjadi penenang dan menenangkan jiwa Rasulullah. Akhirnya gelisahnya perlahan reda meski tubuhnya masih menggigil. Akhirnya begitu sudah tenang, kemudian Rasulullah bercerita tentang peristiwa apa yang terjadi tadi di Gua Hira. Setelah diceritakan, ya, kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama, Siti Khadijah juga cerita juga kepada Warokoh. Warokoh itu keluarganya Siti Khadijah, dia seorang pendeta, ahli kitab, faham betul tentang Injil, ya. Dan dia mengatakan, nah itulah yang disebut dengan Jibril, malaikat Jibril, yaitu yang dulu pernah datang kepada Nabi Isa. Nah, jadi dia sangat, seandainya aku masih hidup pada zaman perjuangan Nabi nanti, tentunya aku akan mendadani, ya, natai siapapun yang mau mengganggu Nabi Muhammad. Itu kata Warokoh, ya. Itu saking mendukungnya bahwa dia seorang ahli kitab dan sudah pernah diceritakan di dalam kitab-kitab terdahulu termasuk Injil bahwa nanti nabi terakhir yang akan datang adalah Nabi Muhammad. Maka Warokoh tahu dia, ya. Jadi pendeta Nasrani yang betul-betul faham tentang Injil pasti dia akan percaya dengan kenabian Nabi Muhammad, ya. Nah, akhirnya satu rumah yang pertama, ya, yaitu Siti Khadijah, Sayyidina Ali, kemudian Zaid bin Harisah, itu adalah orang-orang yang pertama mempercayai dan iman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad yang pertama kali beriman adalah siapa? Siti Khadijah, istrinya, kemudian Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali hidup bersama Nabi, dan juga siapa? Zaid bin Harisah, itu juga yang sudah diangkat menjadi anak Nabi juga. Ditambah juga siapa tadi? Pendeta Nasrani, yaitu Warokoh, ya. Jadi Zaid bin Harisah itu siapa? Zaid bin Harisah itu. Jadi Zaid bin Haris itu salah satu sahabat Nabi yang namanya itu tercantum di dalam Al-Quran. Dia juga sahabat, tapi dia juga anaknya Nabi, anak angkat Nabi. Ya, jadi salah satu di antara sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah itu siapa namanya? Zaid bin Harisah. Ya, jadi beliau adalah seorang sahabat yang mulia, ya, dan nama lengkapnya Zaid bin Harisah bin Syarahil bin Ka'ab, ya. Jadi dia itu seorang panglima yang syahid dalam perang, ya. Namanya tercatat di dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran apa yang tentang Zaid itu? Dalam surah apa? Surah Al-Ahzab ayat 37. Wa idz taqulu lilladzi an'amallahu alaihi, ayat berapa? Ayat 37, ya. Wa idz taqulu lilladzi an'amallahu alaihi, apa mat ayat? Wa an'amta alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika, apa mat? Mallahu mubdighi wa takhshan nasa. Terus wallahu ahaqqu an takhshahu. Terus apa mat? Falamma qada Zaidun minha wadara. Falamma, lalu manakala qada Zaidun, ya, telah memutuskan, yaitu Zaid, minha wadara, dari istrinya, wadara, keperluan atau menceraikannya, zawwajnakaha, maka kami nikahkan kamu dengannya, likaila yakuna, supaya tidak menjadi alal mu'minina harajun, atas kaum mukminin satu kesulitan ataupun dosa, fi azwaji ad'iyaihim, ya, dalam menikahi istri-istri ad'iyaihim, anak-anak angkat mereka, idza qadau minhunna watara, apabila mereka telah memutuskan dari mereka keperluan ataupun menceraikan, wa kana amrullahi maf'ula,
Dan adalah ketetapan Allah itu pasti dikerjakan, pasti terjadi. Jadi Zaid yang awal-awal dakwah itu telah menemani dan melindungi Rasulullah, ia yang telah dimuliakan oleh Allah di awal Islam diizinkan untuk dinisbatkan padanya kepada Rasulullah. Ya, jadi dia dinisbatkan pada Rasul artinya apa? Dia menjadi anak angkat Rasul. Ya, sampai akhirnya turun ayat yang menyuruh setiap orang agar dinisbatkan kepada ayah kandungnya sendiri. Jadi ia juga satu-satunya sahabat yang disebutkan langsung dalam Al-Quran. Ya, jadi ia juga telah menikahi salah satu dari Ummul Mukminin. Ya, jadi Zaid itu telah menikahi salah satu dari Ummul Mukminin sebelum dinikahi oleh Rasulullah SAW. Termasuk orang yang telah mendampingi Rasulullah dalam hampir setiap peperangannya dan juga berulang kali menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin di kota Madinah. Jadi Zaid itu saudara ukhuwahnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Usaid bin Khudair radhiyallahu an. Yakni Hamzah itu salah satu dari pemimpin para syuhada.